pemilihan kita ini terbagi atas dua. Ada pemilihan umum secara nasional, ada juga pemilihan secara daerah yang disebut dengan pemilihan kepala daerah. Kemudian dari dua jenis pemilihan ini juga diatur dengan dua undang-undang pula. Kalau di pemilu dia diatur di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mengatur terkait dengan pemilihan umum. Di mana pemilihan umum ini memilih calon presiden, wakil presiden, kemudian memilih calon DPR RI, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, kemudian Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, nanti disingkat dengan DPD, kemudian memilih calon anggota DPR Provinsi, kalau kita di Sulawesi Tenggara, calon DPR Sulawesi Tenggara, kemudian memilih DPR Kabupaten Kota, kalau kita di kota memilih DPR Kota Kendari. Kemudian di pemilihan kepala daerah yang dipilih itu ada dua, pemilihan gubernur, wakil gubernur, dan pemilihan bupati, wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota. Kemarin tahun 2024 kita sudah melaksanakan pemilihan gubernur dan pemilihan wali kota di Kota Kendari. Bahwa dalam pemilu dan pemilihan ada tiga aktor utama. Yang pertama adalah penyelenggara pemilu, yang kedua adalah peserta pemilu, dan yang ketiga adalah pemilih itu sendiri. Penyelenggara pemilu terdiri dari tiga komponen, yaitu ada KPU, kemudian KPU sebagai penyelenggara teknis, kemudian ada Bawaslu sebagai lembaga pengawas, dan DKPP sebagai lembaga yang mengawasi secara etik kerja-kerja dari penyelenggara pemilu. Kemudian ada peserta pemilu. Peserta pemilu terdiri dari tiga, yaitu partai politik, gabungan partai politik, dan perorangan. Untuk partai politik itu bisa mencalonkan anggota-anggota DPR. Jadi anggota DPR itu dicalonkan oleh partai politik, mereka mewakili partai politik. Kemudian gabungan partai politik itu mencalonkan presiden, wakil presiden, juga kepala daerah. Kemudian calon perseorangan itu adalah calon DPD. Dia tidak mewakili partai politik, tetapi mewakili provinsi. Ya. Setelah itu komponen yang ketiga adalah pemilih. Sudah dijelaskan Pak Hermanto tadi, sudah berumur 17 tahun. Ya. Syarat sebagai apalagi syarat untuk terdaftar sebagai pemilih sudah berumur 17 tahun. Kemudian sudah pernah menikah atau telah menikah. Ada yang sudah pernah menikah. Kemudian tidak menjadi anggota TNI Polri, tidak dicabut hak pilihnya ya oleh pengadilan. Itu syarat terdaftar sebagai pemilih. Itulah gunanya kami melakukan sosialisasi, pemutahiran data terus berkesinambungan setiap tahun. Ya, tujuannya nanti adalah pada saat pemilu nanti 2029 dari pilkada, insya Allah itu adik-adik semua bisa memilih. Dari mana datanya? Datanya adalah dari Dinas Kependudukan Catatan Sipil. Dikirim ke Kemendagri, Dirjen Dukcapil, lalu dibuat dalam namanya DP4, Daftar Penduduk Pemilih Potensial. Nah, setelah itu diturunkan ke KPU untuk diverifikasi. Nah, kalau belum diverifikasi, adik-adik biar sudah berumur 17, ya belum pasti akan memilih. Jadi, langsung aja ke pertanyaan utamanya. Tiga aktor utama dalam pemilihan umum. Satu, penyelenggara pemilu. Kedua, peserta pemilu. Dan ketiga, itu ada yang memilih atau kitanya sendiri alias rakyatnya. Seperti itu. Pemilihan yang pertama itu pemilu atau pemilihan umum, yang kedua pilkada, pemilihan kepala daerah. Menjadi pemilih yaitu sudah berusia 17 tahun atau sudah pernah menikah.
Yang pertama itu menambah wawasan dari kami mengenai syarat-syaratnya, apa saja yang harus kami persiapkan, dan sebagai batas umur untuk pemilihan-pemilihan selanjutnya. Itu saja dari saya, terima kasih. Kalau dari saya sendiri, sosialisasi ini sangat memberikan dampak positif bagi kami selaku siswa beserta OSIS karena kami mendapatkan ilmu baru mengenai bagaimana tata cara pemilihan, klasifikasinya, dan lain sebagainya.